Di sebuah kampung yang terlindung oleh deretan pohon jati dan kabut pagi yang tidak pernah benar-benar hilang, berdirilah rumah Pak Karyo. Bukan rumah besar atau berhiaskan ukiran mewah, hanya rumah joglo sederhana yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, bagi warga kampung sebelah sungai, nama Karyo selalu disambung dengan rasa hormat, orang yang pekerja keras, taat pada tradisi, dan murah senyum. Selama bertahun-tahun keluarganya hidup cukup, ladang, sedikit toko kelontong di tepi pasar, dan sebuah perahu kecil yang dipakai mengantar hasil bumi ke kota. Kehidupan yang tenang, cukup untuk membuat semua tetangga memandangnya sebagai panutan. Pak Karyo, lelaki berperawakan tegap dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, tak pernah lepas dari jam tangan tua yang diberikan oleh ayahnya ketika ia menikah. Istrinya, Sumi, selalu sibuk menyiapkan lauk untuk keluarga dan menjaga anak-anaknya. Lila yang berusia 18 tahun dan Daru yang baru saja lulus SLTA. Lila, dengan mata tajam dan hening, sering membantu ibunya di toko. Daru, seorang pemuda yang pemalu, hari-harinya dihabiskan di bengkel kecil sambil menabung untuk bekerja di kota. Awal mula semuanya tidak terlihat ganjil. Suatu sore di akhir musim kemarau, ketika udara panas membuat gerimis yang jarang turun terasa seperti rahmat, seorang pendatang baru datang dari desa seberang. Namanya Wawan, tampak kikuk, berpenampilan rapi, dan membawa kabar tentang pekerjaan di kota yang mungkin bisa membantu Daru. Wawan sering nongkrong di warung Pak Karyo, bercakap-cakap ringan, membantu memperbaiki pintu yang sedikit miring, sampai tak terasa ia menjadi bagian dari perbincangan keluarga itu. Senyumnya mudah membuat orang percaya, dan karena itulah warga kampung membuka pintu untuknya tanpa curiga. Tetapi di balik keramahan itu, ada bisik-bisik di antara beberapa tetangga. Bisik yang bertanya kenapa keluarga Karyo selalu tampak lebih beruntung akhir-akhir ini. Hasil panen yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pelanggan di warung yang makin ramai. Dan uang yang tampak mengalir lebih mudah dari biasanya. Warga yang iri tak berbicara terang-terangan. Namun pada malam-malam tertentu suara langkah di luar pekarangan atau suara sapuan bambu yang tidak diketahui asalnya membuat rasa penasaran berubah menjadi prasangka. Yang tidak diketahui oleh Pak Karyo adalah bahwa di balik segala kelancaran itu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Lambat namun pasti, sebuah hubungan tak terlihat antara kemakmuran keluarga dan sebuah rahasia lama yang menempel pada batas-batas desa. Rahasia itu bukan cerita baru. Orang-orang tua kampung pernah membisikkan tentang seorang dukun yang pernah hidup di bawah tanah. Tepat di sana di mana pohon beringin tua mengikat akar pada tanah basah. Dukun itu disebut-sebut telah menjual segala sesuatu yang ia miliki demi mendapatkan kekuatan yang bisa mengubah nasib manusia. Ketika ia mati, mereka bilang, sesajen-sesajen yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar hancur, kabarnya. Arwahnya tidak tenang. Di malam pertama kemakmuran Karyo terlihat melonjak. Lila mengalami sesuatu yang membuat darah di tubuhnya membeku. Saat menutup gerai, ia merasakan udara dingin menempel di lehernya. Seolah ada nafas lain yang mengikutinya. Ia menemukan jejak-jejak halus. Seperti sidik jari kecil yang tergores pada meja kayu. Dan sekuntum melati yang layu tapi tidak pernah gugur. Ia bingung dan memberi tahu ibunya. Sumi, yang kerap percaya pada pertanda, memandang ke arah beringin di batas pekarangan seolah menunggu jawaban. Ia membakar sedikit kemenyan, membisikkan doa, dan mencoba menenangkan hati Lila. Tapi mata Lila tetap kosong ketika malam itu selesai. Dan mimpi-mimpinya tidak pernah sama lagi. Kejadian-kejadian kecil seperti itu mulai menumpuk. Pada awalnya hanya bunyi gendang di tengah malam. Suara-suara samar seperti orang membisik di dekat jendela. Atau rasa berat pada dada ketika mereka hendak tertawa. Daru, yang biasanya pendiam tapi kuat, mulai mudah marah tanpa sebab. Ia sering keluar malam, katanya untuk menenangkan pikiran. Tetapi pulang membawa bekas-bekas akar kecil di ujung tangannya. Seolah ia menyentuh sesuatu yang tumbuh dari bawah tanah. Ternyata, tetangga lain juga memperhatikan. Ayam-ayam yang dipelihara warga tak betah berkumpul di pekarangan Karyo. Beberapa kambing bahkan tiba-tiba sakit tanpa penjelasan. Alam, yang selama ini memberi, tampak mulai menuntut. Warga, seperti halnya tetes air yang perlahan membentuk alur di tanah.
mulai membagi dua antara rasa kagum dan rasa takut. Orang-orang yang sebelumnya memuji kini menunduk, memperhatikan Karyo dan keluarganya dengan mata yang penuh pertanyaan. Di balik pintu bambu rumah tetangga, ada yang berbisik menyebut kata santet, kata yang membuat udara menjadi dingin ketika diucapkan. Santet, dalam pemahaman mereka, bukan hanya santet biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, yang merayap lewat mimpi dan menancapkan racun perlahan-lahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah semua ini, Pak Karyo tetap berdiri sebagai fondasi keluarga, bekerja, tertawa tipis, menunggu hasil panen yang tak lagi sekadar panen. Tetapi suatu malam, ketika rembulan menggantung seperti piring perak di atas atap, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Di bawah meja makan, tersembunyi di antara serutan kayu dan lap-lap kain, ia menemukan sebuah boneka kain kecil, hanya sekuntum, usang, dan dijahit kasar dengan benang hitam. Mata boneka itu terbuat dari kancing, dan di bagian punggungnya ada jahitan yang belum selesai, serta sebuah daun beringin yang menghitam disematkan. Tidak ada yang tahu dari mana boneka itu berasal. Saat Pak Karyo menyentuhnya, rasa dingin menyeruak ke dalam jarinya, seperti air sungai yang mengalir di malam bulan purnama. Boneka itu menjadi titik balik. Setelah ditemukan, mimpi buruk yang sebelumnya hanya menyelinap perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang menuntut. Lampu-lampu di dalam rumah kadang berkedip serentak. Bayangan-bayangan di sudut kamar seolah bergerak dengan sendirinya. Dan suara tangisan yang halus, hampir seperti anak kecil, terdengar dari loteng saat hari sudah larut. Sumi menutup pintu kamar anak-anak dengan doa yang lebih keras dari biasanya. Lila, yang dulu lincah, kini sering menatap ke sudut ruangan tanpa berkedip. Bibirnya bergetar tanpa suara. Daru menggenggam alat-alatnya seperti jangkar, mencoba merasa nyata di tengah ketidakpastian yang menghimpit. Di luar, nama Karyo mulai membawa beban baru. Orang-orang yang dulu memandangnya sebagai panutan kini bertanya-tanya apakah berkah yang mereka lihat adalah hasil dari sesuatu yang gelap. Ada bisik-bisik tentang perjanjian, tentang kewajiban yang harus dibayar. Bahkan beberapa tetangga yang merasa iri mulai mengunjungi rumah Karyo pada malam hari. Bukan untuk menolong, tetapi untuk mengintip, untuk melihat apakah kemakmuran itu disertai dengan harga yang tak pantas. Dan semakin banyak yang menonton, semakin kuat pula gelombang yang menjalar ke dalam rumah itu. Awal mula segalanya, yang tampak sederhana seperti boneka yang ditemukan di bawah meja, perlahan berubah menjadi akar yang merambat ke setiap sudut kehidupan keluarga Karyo. Daun beringin yang menghitam, jejak kaki yang muncul di tanah basah, suara bisik yang muncul tepat saat doa sedang diucap, semua itu bukan kebetulan. Sesuatu telah dipanggil, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Dan ketika malam semakin pekat, satu pertanyaan yang tak pernah keluar dari mulut siapapun berputar di udara. Siapa yang menginginkan kekayaan keluarga Karyo sampai sedemikian rupa sehingga rela membuka pintu kepada kegelapan? Itulah malam ketika segala sesuatu mulai bergeser dari hidup yang biasa menuju sesuatu yang meneteskan ketakutan. Dan dari dalam kegelapan itu, sebuah tangan tak terlihat meraba-raba, mencari titik lemah, dan menunggu waktu yang tepat untuk memanifestasikan tuntutannya. Malam setelah penemuan boneka kain itu, suasana rumah keluarga Karyo berubah drastis. Tak lagi hangat seperti dulu. Udara di dalamnya terasa dingin meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu ruang tengah sering bergetar sebelum padam, menyisakan bayangan panjang di dinding yang seolah menari sendiri. Lila mulai menghindari duduk di ruang tengah. Katanya setiap kali melewati meja makan, ia merasa seperti ada sesuatu yang duduk di bawahnya, menatap dari balik kaki meja, dengan napas pelan yang bisa ia dengar tapi tak bisa ia lihat. Sumi mulai rajin menabur garam di setiap sudut rumah. Ia juga menggantung daun sirih dan potongan bawang putih di depan pintu, berharap bisa menolak balas seperti nasihat orang tua dulu. Tapi, semua itu seolah tak ada gunanya. Bau anyir tiba-tiba muncul dari kamar Lila, seperti darah kering yang menempel di kain basah. Ketika Sumi menciuminya, ia menemukan bantal anak gadisnya sudah sobek. Dan di dalamnya ada gumpalan tanah merah bercampur rambut manusia. Pak Karyo mencoba berpikir logis. Ia memanggil tetangga, Pak Tohir,
yang dikenal suka membantu mengatasi hal-hal gaib dengan doa. Namun, begitu Pak Thohir masuk ke ruang tengah, wajahnya langsung pucat. Ia menatap ke sudut ruangan, tempat sebuah kendi air biasanya diletakkan, lalu mundur satu langkah tanpa berkata apa-apa. Karyo, kamu simpan apa di sini? Maksudmu apa? Hir, aku lihat, ada yang duduk di belakangmu. Tapi bukan manusia. Seketika, angin dingin berhembus dari arah dapur, membuat tirai berkibar tanpa sebab. Sumi menjerit kecil, memeluk Lila. Sementara Daru yang baru pulang dari bengkel menatap bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Karyo tak pernah benar-benar tenang. Ayam-ayam mereka mati satu persatu. Setiap pagi ditemukan dengan mata melotot dan bulu berantakan. Air sumur menjadi keruh, mengeluarkan bau belerang yang kuat. Di dinding belakang rumah muncul bercak hitam. Dan setiap kali dibersihkan, bercak itu kembali, lebih lebar dari sebelumnya. Namun yang paling aneh terjadi pada Daru. Suatu malam, ia terbangun karena merasa tubuhnya berat. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung ranjangnya. Sosok itu tinggi, kurus, dan wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Daru ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu perlahan maju, dan ia bisa melihat ujung jari-jari panjangnya menyentuh dadanya. Dingin, begitu dingin hingga tulangnya terasa membeku. Ketika akhirnya ia bisa bergerak, sosok itu lenyap. Tapi di pagi harinya, di dadanya muncul bekas goresan 3 garis hitam seperti arang. Sumi yang melihatnya langsung menangis. Ia yakin keluarga mereka sudah dikirimkan sesuatu. Dalam keputusasaan, ia pergi ke rumah Mbah Tirun, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Satu-satunya orang yang dulu pernah menolong warga dari gangguan gaib. Mbah Tirun menatap wajah Sumi lama sekali sebelum bicara. Aku sudah tahu, bau tanah rumahmu sudah tercium sampai sini. Santet itu kuat, bukan kerjaan orang sembarangan. Sumi terisak, memohon pertolongan. Mbah Tirun menyiapkan air doa dan kemenyan, lalu memberikan segenggam bunga kenanga yang harus ditanam di belakang rumah. Tapi sebelum ia pergi, sang dukun berkata lirih, yang mengirim ini bukan orang jauh, orang yang tahu kebiasaan kalian, orang yang sering masuk rumahmu. Kata-kata itu membuat Sumi terpaku. Bayangan wajah satu orang langsung muncul di pikirannya. Wawan, lelaki ramah yang dulu begitu sering datang dan membantu keluarga mereka. Tapi Sumi menepis pikiran itu, mencoba percaya bahwa kebaikan Wawan tulus. Meski begitu, sejak saat itu, setiap kali Wawan datang, bulu kuduknya selalu berdiri. Dan benar saja, malam berikutnya, ketika hujan turun deras dan kilat menyambar di langit, Lila menjerit dari dalam kamar. Semua berlari menghampiri. Di lantai kamar, gadis itu tergeletak. Matanya melotot, bibirnya bergetar. Tubuhnya kejang-kejang sambil menggumam sesuatu yang tak bisa dipahami. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Serak, berat, dan seperti berasal dari jauh di dalam tanah. Kalian harus bayar. Lampu padam seketika. Di luar rumah, kilat menyambar beringin tua di ujung halaman. Dan dari arah sana, terdengar suara tawa panjang, berat, dan memantul di antara pepohonan. Hujan belum berhenti ketika tubuh Lila menggigil di lantai. Matanya memutih. Dan dari bibirnya terus keluar gumaman tak jelas yang terdengar seperti doa, tapi terbalik. Sumi berusaha menahan tangis. Sementara Pak Karyo mencoba memeluk anaknya. Namun tangan Lila menepis keras seperti bukan miliknya sendiri. Dari arah loteng, bunyi langkah berlari terdengar. Cepat, lalu berhenti mendadak. Karyo, jangan panggil siapa-siapa. Malam ini, rumahmu sudah dipenuhi tamu. Suara itu keluar dari mulut Lila. Tapi nadanya berat seperti suara laki-laki tua. Udara mendadak lebih dingin. Aroma melati busuk memenuhi ruangan. Lampu ruang tengah mati seketika. Hanya cahaya petir yang sesekali menyinari wajah pucat mereka. Pak Karyo tak tahan lagi. Ia mengambil kendi air doa yang diberikan Mbah Tirun sore tadi dan menyiramkan sebagian ke kepala Lila. Tubuh gadis itu menjerit keras. Bukan jerit manusia biasa, tapi seperti lolongan panjang yang menggema hingga keluar rumah. Dan saat itu juga, dari jendela belakang, terlihat bayangan seseorang berdiri di bawah hujan.
Tubuhnya basah kuyup. Kepalanya sedikit menunduk. Wawan. Ia berdiri memandangi rumah itu. Tanpa payung. Tanpa ekspresi. Petir menyambar di belakangnya. Menampakkan wajahnya yang datar tapi matanya merah menyala. Keesokan paginya. Lila tampak lemah tapi sadar. Ia tak mengingat apa-apa. Hanya berkata pelan bahwa semalam ia bermimpi bertemu seorang perempuan tua yang membawa kendi tanah dan menyuruhnya membayar utang darah keluarga. Sumi gemetar mendengar itu. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Pak Karyo akhirnya memutuskan pergi ke rumah Wawan. Ia tak peduli hujan belum reda. Ia melangkah cepat melewati jalan becek. Dan saat sampai di rumah kontrakan Wawan, sebuah bangunan tua dekat sungai, ia mengetuk keras-keras. Tak ada jawaban, tapi pintu ternyata tidak terkunci. Begitu dibuka, udara lembab dan bau dupa basi menyeruak. Di dalam rumah itu gelap, penuh dengan kain hitam tergantung di langit-langit. Di meja kayu tengah ruangan, ada 3 boneka kain serupa dengan yang ditemukan di bawah meja makan dulu. Satu menyerupai bentuk lila. Ada sejumput rambut panjang diikat di kepala boneka. Satu lagi berbentuk pria muda, jelas Daru, karena kemeja kecil warna biru disematkan di tubuhnya. Dan satu lagi berbentuk pria tua berambut putih. Boneka itu ditusuk puluhan jarum. Di bawahnya, tertulis dengan darah kering. Utang harus dibayar dengan nyawa. Pak Karyo mundur perlahan. Dadanya berdegup keras. Tapi saat hendak keluar, pintu rumah tiba-tiba menutup sendiri. Dari balik tirai, muncul bayangan Wawan. Ia melangkah pelan. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh bapakmu dulu, Pak Karyo. Kata-kata itu menusuk telinga Karyo. Maksudmu apa? Wawan tertawa pelan. Keluargamu dulu pernah datang ke tempat yang sama dengan keluargaku. Meminta kekayaan pada yang tinggal di bawah beringin. Tapi keluarga kami gagal. Karena ayahmu menipu, ia ambil berkahnya sendirian. Sejak itu, arwah yang dulu kalian mintai tolong, menagih lewat darah keturunanmu. Karyo terdiam. Ia memang pernah mendengar cerita samar tentang ayahnya yang tiba-tiba kaya setelah menanam sesajen di bawah pohon besar. Tapi ia selalu menolak percaya. Kini, rahasia itu menampakkan wajahnya dalam bentuk kutukan. Wawan berjalan mendekat. Matanya tajam. Tangannya memegang jarum panjang. Aku cuma membuka kembali perjanjian itu, Pak. Dan sekarang tinggal satu nyawa lagi yang belum diambil. Saat jarum itu hendak menusuk boneka berbentuk Karyo, petir menyambar lagi, keras sekali hingga kaca jendela pecah. Lantai bergetar. Dari arah atap, suara perempuan menjerit panjang. Lalu semua lampu padam. Ketika Pak Karyo membuka matanya, Wawan sudah tidak ada. Boneka-boneka di meja terbakar. Dan di tengah api kecil itu tampak bayangan wajah perempuan tua dengan mata hitam legam. Tersenyum samar sambil berbisik. Belum selesai. Belum dibayar. Sejak malam itu, hujan tak berhenti turun di desa itu selama 7 hari. Dan pada hari ke-8, sungai di belakang rumah keluarga Karyo berubah warna. Bukan coklat seperti biasanya, melainkan merah kehitaman. Seolah tanah dan darah menyatu jadi satu. Hari ke-7 sejak kejadian itu, rumah keluarga Karyo seperti kehilangan napas. Tak ada yang berani tidur lebih dari 2 jam. Lampu menyala terus sepanjang malam. Tapi cahaya justru membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat lebih jelas. Sumi makin sering menangis diam-diam. Matanya sembab. Suaranya serak. Lila kini hanya duduk di sudut kamar. Menatap kosong jendela tanpa berbicara apapun. Sementara Daru, tubuhnya makin kurus. Dan setiap malam ia terbangun dengan tangan penuh tanah basah. Seolah ada yang menyeretnya keluar rumah tanpa ia sadari. Pak Karyo tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Maka ia menjemput Mbah Tirun sendiri. Perjalanan ke rumah dukun tua itu bukan hal mudah. Hujan belum berhenti. Jalan licin. Dan kabut menutup pandangan. Tapi Mbah Tirun sudah menunggu di beranda rumahnya. Seolah tahu Karyo akan datang. Wajahnya keriput. Tapi sorot matanya tajam dan tenang. Tanpa banyak tanya. Ia hanya berkata, waktunya sudah tiba. Kau siap kehilangan sesuatu yang kau cintai untuk memutusnya. Karyo terdiam. Tapi akhirnya ia mengangguk. Meski dadanya bergetar. Malam itu juga, ritual dilakukan.
Mbah Tirun membawa keluarga Karyo ke bawah pohon beringin tua di ujung desa. Pohon yang dari dulu dilarang disentuh siapapun. Akar-akarnya menjalar seperti urat hidup yang menembus tanah. Sebagian melilit batu-batu besar yang tampak seperti tengkorak tertutup lumut. Angin berembus dingin, membawa suara aneh seperti bisikan orang yang menangis. Mbah Tirun menabur bunga kenanga dan melati busuk di tanah, lalu menancapkan 3 batang dupa hitam. Asapnya tidak naik ke langit, tapi malah menyebar mendatar ke arah mereka. Yang dipanggil lewat darah hanya bisa diputus lewat darah juga, ucap Mbah Tirun lirih. Tapi jangan takut, malam ini kita kembalikan yang mereka tuntut. Sumi memeluk Lila erat, sementara Daru berdiri di sisi ayahnya, menggenggam tangan Karyo kuat-kuat. Ketika jam menunjukkan tengah malam, tanah di bawah beringin bergetar. Dari akar-akar tua itu muncul suara seperti rintihan. Lalu perlahan, muncul wajah perempuan tua dari dalam tanah. Matanya kosong, kulitnya penuh belatung, dan rambutnya panjang menjuntai seperti akar hitam. Lila menjerit, tapi sebelum ia sempat berlari, tubuhnya tiba-tiba menegang. Mulutnya terbuka lebar, dan suara berat kembali keluar, suara yang bukan miliknya. Utang darah belum dibayar, siapa yang akan menggantikan? Asap dupa berputar cepat, dan dari kegelapan muncul bayangan Wawan. Tubuhnya kini tampak setengah gosong. Ia berjalan ke depan, tersenyum dengan wajah mengerikan. Aku sudah menagih untukmu, Nyai. Sekarang, biarkan aku yang ambil bagian terakhir. Mbah Tirun menghentak tongkatnya ke tanah. Cahaya dari dupa menyala merah. Kau bukan penagih, kau hanya budak yang dipakai oleh yang kau panggil. Pergi. Sebelum semuanya terbakar bersamamu. Tapi Wawan menjerit marah. Lalu tubuhnya melesat menuju keluarga Karyo. Petir menyambar beringin. Akar-akar bergetar. Dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam mencoba menarik kaki mereka. Sumi berteriak membaca doa. Karyo memeluk anak-anaknya erat. Sementara Mbah Tirun menaburkan abu dupa ke arah bayangan itu. Tiba-tiba tanah di bawah mereka pecah. Dan dari retakan itu keluar cahaya merah darah. Lila jatuh tersungkur. Tubuhnya kaku. Mbah Tirun mendekat cepat. Menggores ujung jarinya sendiri dan meneteskan darahnya ke tanah. Darah dibayar dengan darahku. Bukan darah anak ini. Suara perempuan tua itu menggema keras. Lalu menjerit panjang. Wawan menjerit bersamanya. Tubuhnya terbakar api hitam dan hancur menjadi debu di udara. Tanah kembali menutup. Akar-akar berhenti bergerak. Dan suara angin mendadak menghilang. Semua hening. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Mbah Tirun jatuh tersungkur. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Karyo pelan dan berbisik. Sudah selesai. Tapi ingat. Jangan biarkan keturunanmu mendekati beringin ini lagi. Karena darah yang pernah dipakai untuk memanggil, tak akan pernah benar-benar tidur. Keesokan paginya. Langit cerah untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Air sungai kembali jernih. Dan burung-burung terdengar di pagi hari. Tapi di tanah di bawah beringin itu, tanahnya tetap lembab, dan dari sela akar masih menetes air merah seperti darah. Seolah bumi menyimpan sisa-sisa perjanjian yang belum sepenuhnya hilang. Pagi setelah ritual itu, rumah keluarga Karyo diselimuti keheningan aneh. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi bayangan yang menatap dari sudut-sudut gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bisa tidur tanpa rasa takut. Namun rasa damai itu datang bersamaan dengan kehilangan yang dalam. Mbah Tirun meninggal di pagi harinya. Duduk bersila di berandanya. Wajahnya tenang, seolah ia tahu tugasnya sudah selesai. Sumi menangis lama. Karena baginya Mbah Tirun bukan sekadar penolong, tapi penyelamat. Lila mulai pulih. Tapi seringkali ia masih diam memandangi arah beringin tua. Kadang ia bilang mendengar suara samar perempuan memanggil namanya dari kejauhan. Tapi suaranya lembut, bukan mengancam. Hanya seolah mengingatkan. Daru pun berubah. Sejak malam ritual itu, ia tidak pernah marah tanpa sebab lagi. Namun di punggung kirinya ada bekas seperti akar yang tidak hilang. Seperti tanda dari sesuatu yang pernah mencoba merenggutnya. Pak Karyo jarang bicara. Ia lebih banyak duduk di beranda, menatap sawah dan mendengarkan angin. Ia tidak lagi membuka toko. Tidak lagi berbicara banyak dengan tetangga. Namun sesekali, ia menabur bunga di tepi sungai. Di arah beringin berdiri. Mungkin sebagai bentuk penghormatan.
Atau mungkin rasa bersalah karena dosa leluhurnya yang nyaris menghancurkan segalanya. Tahun-tahun berlalu, desa itu kembali tenang. Tapi pohon beringin itu tidak pernah disentuh siapapun. Warga hanya melintas jauh-jauh. Terutama setelah beberapa kali mendengar bisikan perempuan di malam hari. Atau melihat cahaya merah samar di antara akar pohon. Mereka menyebut tempat itu dengan nama baru. Tanah Bayar, tempat di mana satu keluarga pernah membayar utang darah untuk menghentikan kutukan leluhur. Lila akhirnya menikah dengan pria dari luar desa dan pindah jauh. Namun pada malam sebelum keberangkatannya, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok Mbah Tirun duduk di bawah beringin, tersenyum sambil menatapnya. Di belakangnya berdiri perempuan tua berambut panjang, sosok yang dulu keluar dari tanah. Tapi kali ini wajahnya tenang, tidak lagi penuh amarah. Ia berkata lirih, "Utang sudah lunas, anakku. Tapi jangan biarkan siapapun memanggil namaku lagi." Saat Lila terbangun, matanya basah. Dan di jendela kamarnya, tertinggal sehelai daun beringin yang masih basah oleh embun. Atau mungkin sesuatu yang lain. Kini, setiap kali hujan turun deras dan petir menyambar di atas desa itu, warga selalu menutup pintu rapat-rapat. Bukan karena takut pada petir, tapi karena di sela suara hujan, kadang terdengar bisikan pelan dari arah hutan. Suara perempuan tua yang tertawa lembut, dan suara seorang lelaki yang menyesal. Keduanya seperti bayangan masa lalu. Kisah santet keluarga Karyo yang tidak akan pernah benar-benar hilang.